Oke. Kilo, gak kilo. Mana putih kilo? Kok dong ini ngapa tuh? Orang?
lagi. Bisa lagi. Jangan deh. Ajak nyupiri. Ya apa enggak? Kasih lah rental mobil. Nyupiri. Itu tak bayar, Bro. Santai. Yang mana diri? Ngeter ke Mbah. Mbah kan boleh. Jadi guru ngeter ke ada ya leren dan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everybody. Selamat malam. So are you now? I'm fine. Okay, thank you very much for your coming in this Zoom meeting today. Jadi kita di pertemuan 8 ini memang kita online ya. Jadi seperti yang pernah saya terangkan di previous meeting atau di minggu kemarin bahwa kita hari ini akan online ya. Jadi dalam pertemuan ini ya kita akan discuss and review material ya. Kita akan review dan diskusi materi apa yang pernah kita bahas selama 1 semester ini. Jadi memang di pertemuan 8 ini saya sengaja untuk online karena apa? Karena kalau nanti kita review katakanlah ya, kalau misal kita tatap muka
Nah, kalau kita tatap muka itu kan pasti juga satu untuk kondisi kelas juga kurang kondusif karena terlalu banyak orang kan. Jadi otomatis saya untuk menerangkan itu juga mungkin sampai ke belakang kita juga bingung atau nggak paham ya. Jadi mungkin ada yang baru masuk, katakanlah ada yang baru mungkin berapa kali pertemuan atau mungkin kemarin-kemarin tidak masuk dan hari ini masuk, setidaknya juga paham ya. Oh, kira-kira materi kita yang dibahas itu katakanlah materi apa sampai apa. Nah, jadi ibarat kata juga kita bisa belajar dari dasar, tapi kita hanya secara singkat ya. Jadi kita langsung ke eksekusi mungkin soal yang ada di dalam buku. Nah, oke, untuk absensi kalian bisa tulis di room Zoom atau di live chat YouTube ya. Jadi mungkin barangkali ada yang ikut Zoom, silakan bisa absen di Zoom, atau mungkin ada yang ikut di YouTube, silakan juga bisa absen di YouTube ya. Jadi saya kasih kelonggaran kalian untuk absen di mana saja, tergantung kuota kalian ya. Kira-kira nyampe Zoom atau enggak ya, atau mungkin kalian punya paket data di YouTube, silakan juga bisa dimanfaatkan. Jadi ya fleksibel saja, kalian bisa pilih Zoom atau YouTube ya. Atau mungkin kalian orang yang suka buang-buang kuota, silahkan bisa ikut keduanya juga, silahkan. Nah, jadi cukup absen di satu tempat saja ya. Nanti insya Allah sudah saya record ya, sudah masuk ke rekaman. Nah, jadi mungkin kalau nggak salah saya sudah share ebook belum ya, ebook grammar 1 sampai 2. Oke, nanti saya akan share ulang. Jadi ya, proyek kita, tugas kita itu nanti ada 2. Jadi ada tugas untuk UTS dan tugas untuk UAS ya. Jadi ini tugas, ini bukan UTS pengganti UTS bukan, tetapi ini adalah tugas. Jadi saya nggak kasih tugas secara mingguan atau secara per pertemuan tidak, tetapi ini tugas untuk UTS ya. Jadi tugas setengah semester tahap pertama, nanti ada tugas tahap kedua itu nanti sebelum UAS. Nah, nanti untuk waktunya tenang ya, saya kasih kelonggaran sekitar 2 minggu atau mungkin 2 minggu aja ya, nggak usah lama-lama ya. Jadi ketika nanti kita sudah di minggu kedua, pas kalian juga UTS, setidaknya tugas itu sudah terkumpul. Nah, nanti pengumpulan tugasnya seperti apa? Nah, nanti akan saya share di akhir aja ya. Oke, mungkin saya bisa share di awal dulu ya, nanti baru saya ulangi di akhir. Nah, jadi tugas kalian itu adalah ini. Nah, gampang ya. Nah, jadi tugas kalian adalah, nah, kalian bisa buat rangkuman materi atau resume atau apapun ya yang terkait dengan materi yang pernah kita bahas selama setengah semester. Nah, jadi ya, kalian bisa baca dulu ya. Nah, jadi materi apa yang kalian rangkum? Nah, materi yang pernah kita discuss, misal materi tentang noun, kata benda misal, atau materi yang terkait tentang determiner atau artikel, kayak penggunaan apa kemarin. Oh, kalau noun itu misal countable, uncountable, benda yang bisa dihitung, benda yang tidak bisa dihitung, misal konsep singular, plural misal, atau terkait dengan artikel misalnya penggunaan atau this, that, those misal seperti itu, atau terkait dengan pronoun ya, kata ganti misal apa, misal katakanlah kayak penggunaan I, we, they, she, he, it ya sebagai subjek pronoun. Bagaimana kalau posisinya itu sebagai subjek pronoun atau mungkin posisinya sebagai objek pronoun ya, kayak penggunaan me, your misal, penggunaan sebagai apalagi ya, them misal, him sebagai her. Nah, jadi penggunaan seperti itu ya. Nah, terus apalagi misal, oh seputar kata kerja atau verb misalnya. Kalau misal seputar verb itu apa katakanlah. Nah, mungkin bisa juga terkait dengan kayak kemarin kita udah bahas ya tentang jenis kata kerja, jenis verb. Misal apa? Misal kayak linking verb ya, kayak linking verb to be, misal is, ma sebagai present atau was, were sebagai past. Nah, atau mungkin bentuk action atau mental verb. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin yang terkait dengan verb 1, 2, 3 misalnya kayak perubahan.
ya, misal bentuk reguler atau bentuk irregular misal. Nah, itu juga bisa dijadikan rangkuman ya. Misal kayak perubahan katakanlah verb 1, verb 2, verb 3 ya, entah itu yang beraturan ataupun yang tidak beraturan. Nah, atau verb itu apa lagi? Misal kayak penggunaan modal. Modal verb itu apa? Misal kayak penggunaan can, could misal, shall. Penggunaan apa lagi? Will misal, atau penggunaan kayak kata kemarin ya kita udah bahas tentang must misal atau should. Nah, terus apalagi misal kata kerja. Nah, nanti bisa dibaca di buku. Nah, atau adjective. Nah, kemarin kan kita juga bahas tentang adjective atau yang disebut kata sifat. Nah, kata sifat itu misal ada apa aja, misal contohnya apa, atau tentang degree of comparison. Nah, ini juga bisa masuk nih ya, degree of comparison. Nah, atau mungkin terkait dengan degree of comparison misalnya. Jadi ya misal katakanlah penggunaan yang superlatif, misal komparatif, positif. Nah, jadi ada kata sifat yang dibandingkan ya. Misal kalau kata sifat kemarin itu kan kata sifat yang dia terdiri dari satu suku kata seperti apa misal, atau kata yang terdiri dari 2 suku kata atau 3 suku kata seperti apa. Nah, itu juga bisa jadikan materi. Atau adverb misalnya kata keterangan tempat, waktu misal, atau kata keterangan yang kemarin itu degree, tingkatan ya, kayak penggunaan very, penggunaan apa lagi ya, enough, to, nah, atau adverb of place, time, atau adverb of manner ya, yang menerangkan tentang kata kerja. Atau preposition. Preposition itu sekilas juga sama kayak adverb ya, ada preposisi tempat, preposisi waktu. Nah, terus yang terakhir adalah conjunction atau konjungsi kata hubung. Nah, kemarin kita juga sudah sekilas bahas tentang bagaimana penggunaan kata and, bagaimana penggunaan kata but, or, misal so. Nah, jadi ya intinya materi yang pokok-pokok yang pernah kita bahas kemarin. Nah, terus mana yang kalian rangkum? Nah, yang kalian rangkum materinya itu bukan yang ada di PowerPoint saya ya, tetapi yang ada di dalam buku Basic English Grammar 1 dan 2. Nah, ini bukunya 2. Mungkin ada yang pernah buka. Nah, nanti mungkin saya kirimkan ulang ya. Ada versi revisi yang terbaru ya. Jadi bukunya ada yang terbaru nanti saya akan kirimkan. Jadi Basic English Grammar 1 dan 2. Nah, jadi dalam buku ini tuh mungkin ada yang udah pernah buka ya. Sekilas itu yang pernah saya kasih sebelumnya sama yang nanti terakhir itu mungkin ada beberapa part yang beda ya. Nanti kalian bisa pakai yang saya berikan terakhir ini. Nah, jadi di sini buku ada bukunya seri 1 dan seri 2. Nah, bukunya itu kalau seri 1 itu dia lebih simpel, ya. Simpel sekali bukunya. Terus dia lebih ke apa ya, maksimal ke kalimat aja. Jadi contoh ada bentuk gambar sedikit-sedikit. Nah, itu di grammar 1. Tapi kalau sudah buku di grammar 2, poin-poinnya pun juga sama, membahas noun, pronoun, verb sampai conjunction sama. Ya, babnya itu sama. Cuman kalau yang seri kedua itu lebih kompleks lagi. Contohnya itu bisa langsung ke paragraf misalnya. Jadi contohnya itu lebih kompleks. Nah, jadi yang kalian rangkum adalah di buku seri 1 dan 2. Apakah bisa saya combine, Miss? Combine saja. Kalau misal ya Basic English Grammar 1 itu part katakanlah kalian ingin menerangkan tentang noun. Di Basic English Grammar 2 itu juga ada noun. Combine aja materinya. Jadi dari materi 1 dan materi kedua. Nah, jadi materi yang ada di buku 1 dan buku 2 ya. Jadi kalau kalian kopas langsung googling, nah otomatis ya saya biasanya meskipun tugas atau hasil ujian apapun pasti akan saya buka ya. Jadi saya pun cukup hafal isi bukunya seperti apa ya. Jadi silahkan ambil yang dari buku. Jadi sekalian kalian juga belajar ya. Sekalian kalian belajar. Karena kita kan untuk UTS-nya kan minggu kedua kan. Nah, berarti kan setidaknya waktu nanti 2 minggu ke depan kalian sudah nyicil dulu untuk merangkum ya. Habis itu nanti ketika nanti kalian UTS, setidaknya kalian sudah
cukup memahami lah ya. Sebenarnya materi yang saya ajarkan juga beberapa ambil dari buku, intinya malah sama ya. Kalau saya itu cuma poin-poinnya di bukunya itu bisa versi lengkapnya sebenarnya ya. Jadi intinya pun juga sama ya. Nah, cuman mungkin beberapa contoh yang beda, tapi intinya sama. Nah, jadi ya kalian komen aja. Misal materi yang ada di buku grammar 1 dan di buku grammar 2. Nggak usah buku grammar 1 kalian rangkum, habis itu buku grammar 2 baru kalian rangkum lagi ya. Nggak usah, itu kan terlalu menyita tenaga dan waktu ya. Jadi silahkan combine ya buku seri 1 dan seri 2 karena materinya sama. Ya. Cuma versi 1 lebih simpel, versi 2-nya itu lebih kompleks ya. Kompleks dalam artian itu adalah pembahasannya. Nah, terus nanti untuk cover paper itu sudah tersedia. Jadi enak ya, rangkuman materinya kalian nggak perlu tulis tangan. Kalian nggak perlu harus capek-capek mencari logo, membuat cover atau sampul, nggak perlu. Jadi cover paper sudah saya sediakan. Jadi biar cover itu seragam ya. Jadi daripada nanti covernya beda-beda katakanlah ya. Nah, jadi cover makalah resume sudah saya sediakan ya. Nah, nanti tinggal isi apa? Nanti saya akan share untuk covernya ya. Nah, jadi tinggal kalian membuat misal pendahuluannya isi resume baru nanti penutup. Menggunakan bahasa apa, Miss? Ya otomatis bahasa Inggris ya. Nah, otomatis menggunakan bahasa Inggris. Kira-kira kata pengantarnya seperti apa misalnya? Misal katakanlah pada makalah ini akan dijelaskan tentang apa. Jadi ada kata pengantar sebelum kalian ke resume ya. Jadi nggak langsung cover setelah itu resume. Nah ya, jadi setidaknya ada pengantar dulu. Kira-kira makalah ini mau menceritakan tentang apa. Nah, harus pakainya apa, Miss? Bahasa Inggris. Nah, kalau kalian misal ada yang buat bahasa Indonesia ya udah tinggal translate kan gampang. Jadi otomatis untuk pendahuluan isi semua adalah bahasa Inggris. Nah, terus apakah saya boleh kalian untuk membuat resume bebas ya. Kalian cantumkan aja yang penting-penting ya, yang menurut kalian penting atau katakanlah yang jadi pokok-pokok utama aja. Nah, karena itu kan halamannya ada banyak sekali ya, nggak perlu kalian terus tulis ulang atau seperti apa. Jadi ya ambil yang sekiranya penting. Apakah saya boleh model pakai gambar, Miss, katakanlah, atau bolehkah saya memakai tabel, misal untuk memudahkan, monggo silahkan. Jadi bebas, ya tidak harus bentuk tulisan, tapi bisa katakanlah kalian buat katakanlah apa ya, mungkin gambar ataupun apa yang intinya memudahkan silahkan ya. Jadi bebas sepaham kalian ya. Anggap aja juga kalian baca sambil belajar. Nah, terus nanti silahkan diketik rapi jadi enak. Kalian nggak perlu tulis tangan, nggak perlu capek-capek ya. Nah, jadi silakan untuk ketik rapi ya. Fontnya Times New Roman, font yang umum. Habis itu spasinya menyesuaikan ya 1,5 atau mungkin 1,5. Jadi intinya menyesuaikan, jangan lupa rata kiri kanan. Karena kadang tuh ya mahasiswa itu entah siswa atau mahasiswa ketika misal buat makalah atau karangan itu ya ketika diketik itu biasanya kan kiri kanan itu biasanya cukup diabaikan kan. Nah, jadi asal kopas aja, asal ketik saja tanpa diedit, tanpa di apa ya, ibarat kata diatur dengan baik ya. Nanti silakan untuk dirapikan ya, dirapikan, fontnya menyesuaikan. Terus panjang halaman berapa? Ya paling enggak 10 halaman lah ya. Ibarat kata kalau dia sudah cover kan lumayan kan, cover ada pendahuluan udah lumayan nih 2 lembar ya. Tapi setidaknya isi itu paling enggak ya 10 halaman. Setidaknya materi dari noun sampai conjunction itu terresume ya, atau terrangkum ya. Terus nanti tugas itu dikirimkan via Google Classroom. Nanti instruksi insya Allah akan saya share malam ini atau setidaknya besok pagi dan waktu pengerjaannya 2 minggu. Nah, itulah tugas kalian. Jadi tidaknya coba kalian kerjakan sendiri ya, nggak usah kopas punya teman ya, karena meskipun nanti isinya kebanyakan sama ya, tetapi kan nanti cara merangkumnya itu udah beda ya dari apa ya, materi yang dirangkum pun beda. Nanti mungkin ya dari
ketikannya atau gayanya pasti juga akan berbeda ya. Jadi hati-hati ya ketika nanti kalian saya tahu mungkin kalian ada yang nggak buat cuma ganti nama doang, ternyata isinya sama ya, dalam artian yang dirangkum sama, format apa-apanya sama ya, kemungkinan itu kopas ya. Jadi silakan untuk bertanggung jawab, responsibel terhadap tugas kalian ya. Jadi nggak usah ketika misal ada teman yang minta filemu dong, cuman ganti nama doang, kalian udah capek-capek ngetik, kalian udah capek-capek ngerangkum, jangan dikasih ya. Ya. Jadi setidaknya ya tiap orang itu pasti rangkumannya pasti akan beda. Nah, jadi saya mengharapkan gitu ya. Jadi tugas saya, entah itu nanti tugas UTS dan UAS, itu nggak akan ada yang sama ya. Jadi setiap mahasiswa pasti punya karya atau tugas yang mungkin berbeda ya. Meskipun tugasnya sama, tapi hasilnya tetap akan berbeda ya. Jadi intinya ya jangan ya ngasih file ke teman ya. Misal kalau minta covernya doang oke ya, tetapi isinya ya silakan untuk misal ya teman kalian untuk menulis sendiri ya. Jadi tanggung jawab terhadap apa yang kalian tulis, karena itu juga terkait dengan nanti UTS ya. Jadi kalau kalian ngerangkum kan otomatis kalian baca sekilas nih, kalian ngerangkum. Jadi ada dua aspek ya. Jadi satu juga kemampuan memahami, kemampuan katakanlah menulis ya. Meskipun nanti katakanlah kalian kopas, tapi setidaknya kan pasti juga kalian baca kan, nggak kalian kopas semua misalnya. Nah jadi setidaknya buat rangkuman yang menurut kalian itu memang pentingnya. Karena juga ujian kita nggak akan jauh dari apa yang pernah kita bahas dan tidak jauh dari materi yang ada di buku sih. Itu aja. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa diketikkan ya, sambil kita buka bukunya ya. Mungkin barangkali ada yang belum pernah buka bukunya ya. Nah, jadi hari ini kita akan buka sekilas bukunya seperti apa. Kalau mungkin di pertemuan pertama saya cuma ibarat kata mungkin bukakan sekilas itu ya, bukakan sekilas tentang bukunya misal. Nah, kita akan buka ya, sekilas bukunya seperti apa. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan kita bisa langsung jawab. Nah, jadi bukunya seperti ini. Nanti file yang terbaru akan saya berikan ya. Seri 1 itu yang warnanya kuning, seri kedua warnanya biru. Ya, nah kita akan lihat di sini. Nah, cara kalian untuk ngeresum, kalian langsung, nah misal ada introduction ya apa-apa. Nah, intinya kalian bisa buat perkenalan pengantar sendiri ya. Intinya resume kalian itu apa yang ingin kalian tulis ya. Jadi kalian bisa tuliskan. Berapa paragraf, Miss? Ya, separagraf udah cukup lah ya. Jadi atau 2 paragraf cukup ya. Intinya kata pengantar atau sebelum makalah gitu ya. Nah, kalian nanti bisa searching ya, cari yang sekiranya sesuai ya. Kalau mungkin bahasa Indonesia ya silahkan bisa di bahasa Inggris karena. Mungkin kita langsung ke noun. Nah, di sini udah ada noun katakanlah. Nah, di sini noun seperti apa misalnya? Di sini kan langsung ke seperti yang pernah saya bilang kemarin kan, ada beberapa jenis kata benda misalnya, kata benda umum, ya common misal. Nah, di sini udah ada sebenarnya di dalam bukunya, ya. Nah, sebenarnya saya juga ambil dari sini, ya. Nah, common itu umum misal. Nah, terus ada kemarin proper. Proper itu lebih ke kalau common itu kata benda umum yang ada di sekitar kita. Nah, kalau modelnya proper itu lebih ke particular people. Jadi kayak orang yang bukan orang aja sih, tetapi lebih sesuatu yang spesifik ya. Spesifik itu maksudnya gimana, Miss? Katakanlah misal merujuk ke nama tempat, katakanlah nama orang atau mungkin nama merek atau nama apapun yang biasanya dia diawali dengan huruf besar. Nah, seperti itu misalnya. Nah, di sini udah ada sebenarnya. Oke. Terus kita ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya ini ada gambar-gambar yang nggak usah terus kalian jadikan sebagai resume ya. Ini gambar itu hanya pemanis ya. Jadi ibarat kata lebih menjelaskan aja. Jadi gambar-gambar nggak usah. Jadi ya kalau ngerangkum yang kata-kata aja. Nanti kalian bisa modif sendiri. Nah, terus kayak nama bulan, nama hari, nama katakanlah itu juga bisa jadi proper noun yang biasanya itu diawali dengan huruf
besar. Jadi kalau nama bulan itu pasti selalu diawali dengan huruf besar, nama hari misal. Nah, atau kayak nama perayaan tertentu itu juga disebut juga proper noun. Nah, udah ada semua, malah enak banget belajar dari sini ya. Nah, kita akan ke sini dulu ya. Nah, terus ada beberapa soal ya. Nah, di sini tinggal melengkapi mana yang termasuk proper noun, common noun. Nah, setiap jenis kata benda itu ada soalnya sebenarnya ya. Nah, mana yang termasuk proper noun misalnya. Terus di sini misal Juli ya, July, Alibaba misal, Son and Ashley misal, Masterly misal. Nah, jadi Uncle Mike karena nama orang, terus Day misal, terus Lion King. Jadi bisa belajar dari sini juga soal-soalnya. Nah, terus apalagi nih noun selain proper sama common misalnya. Nah, itu misal kayak kemarin kita juga bahas tentang apa itu singular, apa itu plural misalnya, tunggal jamak. Kalau di dalam bahasa Indonesia katakanlah apel itu apple misalnya. Kalau apelnya banyak bisa jadi apel-apel misalnya. Saya membeli apel-apel. Berarti kan apelnya lebih dari satu. Kalau di dalam bahasa Inggris kan nggak bisa ya. Misal I buy apple, aku membeli apel misal apple. Kalau apelnya banyak nggak bisa kan? I buy apple nggak bisa katakanlah. Misal buku books ya. Kalau buku-buku dalam bahasa Indonesia buku-buku misal bisa jadi jamak. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris kan nggak bisa kan? Buku itu book. Kalau misal saya membeli banyak buku, jadinya buku nggak boleh. Harusnya books pakai S. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang cukup membedakan versi tunggal jamak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kalau tunggal itu diawali sama an ya, itu mungkin bisa sebuah. Kalau untuk benda misal, kalau untuk hewan ya berarti seekor. Kalau misal katakanlah untuk orang berarti seorang. Terus apalagi misal singular. Nah, terus jamak. Kayak kemarin saya juga sudah jelaskan ya. Katakanlah menjamakkan kata benda itu ternyata ada aturan ya. Jadi nggak sembarang kata itu katakanlah diakhiri dengan S ya, tetapi bisa juga S atau ES. Nah, ini juga ada aturannya sebenarnya. Kemarin saya langsung rangkum ya. Nah, misal seperti ini ya. Itu juga sudah ada. Jadi, kata benda yang akhirannya ini maka ditambah ES misalnya. Ini juga sudah ada beberapa rule aturan ya. Jadi biasanya main di ending kata. Jadi kalau misal kata benda yang biasanya endingnya adalah ini itu biasanya menjamakkannya bisa memberikan ending S atau ES kan. Ini hanya contoh ya. Jadi kemarin kan kita sudah lihat di tabel kemarin kan, yang bagaimana membuat jamak. Nah, yang kemarin itu ada 2 tabel kemarin ya. Nah, mungkin yang pas kita pertemuan setelah online kalau nggak salah ya. Nah, itu sudah saya terangkan, sudah ada di slide. Terus materi PowerPoint itu sudah saya kalau nggak salah sudah saya share di Google Drive belum ya. Nah, saya lupa. Cuman mungkin kalian bisa cek di grup ya. Kira-kira saya sudah share belum? Setahu saya semua materi saya share di grup Telegram setahu saya. Nanti mungkin saya akan cek ulang nih. Nah, terus menjamakkannya juga ada aturannya ya. Kemarin, terus misal soal ya, ada soal kata ini apakah dia tunggal atau jamak. Nah, nanti tinggal dicentang. Terus ini juga sudah ada banyak sekali ya latihan soal. Terus kemarin sorry ada collective noun ya, yang identik dengan kata benda yang rujuk ke sekelompok ya misalnya. Ini juga ada. Terus apalagi ya. Nah, terus kalau di buku seri kedua intinya sama ya. Nih, cuman dia minim gambar. Kalau untuk seri kedua ini intinya juga sama, cuman biasanya dia langsung eksekusi ya. Nah, intinya sama. Nah, jadi modelnya langsung simple gini ya. Common itu apa, proper itu apa. Nah, jadi biasanya dia langsung simple kayak gini. Ini sudah ada penjelasan malah lebih lengkap yang seri kedua sebenarnya. Cuman kalian bisa
combine dari seri pertama dan seri kedua. Ya. Nah, terus di sini juga model soalnya itu biasanya dia sudah masuk ke kalimat atau ke paragraf. Kalau yang seri 1 kan baru simple ya, simple banget. Nah, kalau seri 2 itu lebih versi beratnya, versi kompleks ya saya bilang. Nah, modelnya udah langsung seperti ini ya. Nah, kayak gini. Terus pronounnya pun juga sama ya, misal kayak pronoun, kayak penggunaan I, we, they, she, he, it, kalau dia fungsinya sebagai subjek. Kalau sebagai subjek itu berarti dia selalu diletakkan di awal kalimat ya, kayak yang tanda-tanda biru ini, dia selalu di awal kalimat sebelum subjek. Ya. Dia sebagai subjek, jadi dia diletakkan sebelum verb, Nah, dia selalu diletakkan di awal. Ya. Fungsinya adalah sebagai subjek dalam kalimat. Nah, seperti I, he, she misalnya. I'm the youngest family. He is a teacher. She is a lawyer misal. Terus apalagi misal. Nah, terus yang terkait dengan objek pronoun ya. Kalau subjek itu dia sebagai pelaku dan letaknya selalu di depan, maka kalau objek pronoun selalu diletakkan di belakang kayak yang tanda biru ini. Ya, misal look at me misal, lihat aku. Objek itu kan sesuatu yang dikenai kan. Biasanya dia itu letaknya biasanya di belakang. Di belakang itu maksudnya apa? Biasanya dia bisa di belakang kata kerja atau bisa di belakang kata yang lain. Nah, misal look at me ya, bukan look at I, nggak bisa. Look at me, lihat aku, lihat padaku misal, nggak bisa. Look at I, nggak bisa. Karena I itu nggak letaknya di belakang tapi di depan. Everybody likes her. Bukan everybody like she misal, nggak bisa ya. Nah, terus dad is watching us ya, ayah itu sedang melihat kita misal, nggak bisa dad is watching we, nggak boleh ya, dia harus objek karena sesuatu yang dikenai ya. Give it to me ya, berikan itu padaku, bukan give it to I. Nah, jadi seperti itu, jadi letaknya biasanya dia di belakang ya. Setelah mungkin kata kerja atau mungkin kata yang lain ya, tapi yang jelas dia bisa diletakkan setelah itu. Jadi kalau subjek itu dia letakkan sebelum kata kerja, nah berarti kalau objek berarti dia sesuatu yang dikenai. Bisa sebelum kata kerja atau kata yang lainnya. Nah, terus apalagi nih misal pronoun. Nah, kayak penggunaan apa ya? Kepemilikan misalnya. Nah, sebentar kita lihat dulu. Posesif ya, pronoun. Oke, bagaimana menggunakan my misalnya milikku ya. Biasanya kalau penggunaan ibarat kata di sini nggak ada ya possessive pronoun. Oke. Nah, mungkin nanti di sini nggak ada. Oke, mungkin yang seri kedua ada. Jadi kayak penggunaan my, kepunyaan ya kayak my, your. Nah, itu biasa kepunyaan ya, itu biasanya selalu diletakkan sebelum kata benda my book ya. Bukuku, berarti my book, bukumu your book, nggak bisa ya, bukuku itu I book, nggak boleh. Book me apalagi ya, jadi penggunaannya harus menggunakan possessive pronoun ya, kayak penggunaan my, your, apalagi ya, my, your, terus her, his, misal our, nah ya, nah penggunaannya seperti itu untuk kepemilikan. Terus penggunaan apa misal, nah kayak ini nih, this, that sama those ya, di situ ini tapi deket ya, bukunya satu misal ya, this is my house, bukunya satu ya, tapi kalau penggunaannya this itu kan ini tapi jamak ya. Nah seperti ini ya contohnya, this is my house katakanlah, this itu ini tapi satu, kalau ini banyak berarti this, dan itu biasanya diikuti dengan a kan, this is sama this a. Ini maksudnya this is itu ini satu, kalau this a itu ini tapi banyak. Kalau itu satu ya, berarti ya pakainya adalah that ya. That is John's house, itu adalah rumah John. Kalau misal itu yang ditunjuk itu banyak katakanlah, berarti tinggal those are. Nah, jadi ketika katakanlah ya seperti ini ya, ketika menggunakan this, benda yang mengikuti pun juga harus tunggal ya. Nah, this is a hill. Nah, di sini pun juga tunggal kan, this itu tunggal, is itu juga tunggal,
benda yang dimaksud juga tunggal. Kalau katakanlah yang ditunjuk itu katakanlah jamak, pakainya des atau dus, maka to be-nya juga harus a, benda yang mengikuti juga harus jamak. Nah, this is my house. These are donkeys misal. That is John house atau that is a mountain ya. Atau those are horses. Nah, jadi kalau tunggal singular singular semua, kalau jamak jamak semua. Oke, nah jadi seperti itu. Tinggal ngikutin aja. Terus kalau seri kedua kita lihat ya. Nah, kalau yang buku seri kedua itu sama sebenarnya, cuma dia lebih berat ya, lebih banyak. Jadi sama sebenarnya. Oke. Jadi seri 1, seri kedua banyak, cuma memang di seri kedua itu lebih kompleks ya. Tapi banyak latihan juga. Nah, terus kita ke adjektif sekilas. Nah, terus bagaimana kalau ke adjektif? Adjektif itu kata sifat ya. Nah, kata sifat itu berarti memberikan sifat, mensifati kata yang disifati siapa, misal bisa kata benda, bisa kata ganti ya. Misal ya, a deep sea ya. Deep terus sea, misal deep itu dalam, sea itu laut, berarti lautan yang dalam, misal. Atau a busy street ya, jalan yang sibuk. Yang sibuk apa? Oh, ternyata jalan, maksudnya adalah padat rame ya. Nah, jalannya seperti apa? Oh, ternyata jalannya itu padat atau ramai. Busy itu bisa artinya sibuk, bisa artinya padat atau ramai ya. Tergantung kata yang mengikuti. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dia memberikan sifat terhadap kata benda kan. Nah, memberikan sifat terhadap jalan, memberikan sifat terhadap laut, terhadap tempat tidur. Nah, corner itu pojokan ya, pojokan misalnya. Terus kalau misal ya, on the players are very tall. Semua pemain tinggi. Nah, di sini yang tinggi siapa? Semua pemain misal. Semua pemainnya seperti apa? Oh, ternyata semua pemainnya tinggi. Nah, jadi kalau di sini memberikan sifat terhadap apa ya? Kata benda atau mungkin orang ya. Nah, atau mungkin pronoun atau they are very tall. Mereka itu tinggi. Ya. Mereka seperti apa sih? Oh, mereka tinggi. Yang tinggi siapa sih? Oh, ternyata mereka. Nah, jadi kata sifat itu bisa mensifati benda, bisa mensifati pronoun ya, atau ibarat kata orang ataupun benda atau hewan ya. Misal black cat ya, kucing hitam. Kucingnya warna apa sih? Misal, oh ternyata warna black misal. Yang black apa sih? Oh ternyata kucingnya. Jadi dia juga bisa mensifati hewan. Jadi bisa hewan, bisa benda, atau mungkin bisa ke orang. Nah, jadi memberikan sifat terhadap 3 hal tersebut. Terus apalagi nih? Nah, terus seri kedua seperti apa? Nah, intinya juga sama ya. Terus setelah itu katakanlah kita coba kita lihat degree of comparison ada nggak ya? Nah, kita lihat di degree of comparison. Nah, oke, cuman penyebutannya aja yang beda, namanya comparison of adjective. Intinya sama, entah itu degree of comparison atau katakanlah comparison of adjective atau adjective comparison, intinya sama, perbandingan kata sifat. Nah, seperti yang kayak saya bilang tadi ya. Nah, jadi ya kata itu yang biasanya identik dengan apa ya? Ketika kita perlu menyebutkan lebih misalnya, cantik katakanlah, dia adalah gadis yang cantik, she is beautiful girl misalnya. Ya udah, nggak ada yang dibandingkan kan. Nah, tapi kalau model komparatif katakanlah itu adalah sesuatu ada yang dibandingkan nih. Misalnya dia lebih cantik dari si A, misal. Si A lebih cantik dari si B. Si A lebih pandai dari si B. Ada sesuatu yang dibandingkan. Atau mungkin dia paling cantik atau mungkin paling pandai di kelas itu. Nah, jadi itu ada yang jadi superior, super ya, ada yang paling. Nah, jadi sesuatu yang biasanya dibandingkan gitu ya, itu pasti adalah yang dibandingkan apa? Sifatnya. Orang kalau membandingkan pasti sifat ya.
Entah itu mungkin sifat secara karakter atau sifat secara appearance, apa ya, kayak karakteristik atau sifat secara apa. Nah, ya, yang dibandingkan biasanya itu ya. Nah, terus ada juga peraturan ya, bagaimana kalau kita ingin merubah ke komparatif atau superlatif, karena ada kata sifat yang ketika kita pengen menyebutkan lebih itu pakai rule atau aturan. Ada yang pakai ER, EST ya. Lebih dan paling. Ada yang memakai versi more sama most. Nah, seperti itu. Terus apa nih? Nah, kita akan lihat ya. Nah, kemarin kan kayak beberapa udah saya tampilkan ya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Cheap, cheaper misal. Berarti kalau superlatifnya tinggal cheapest. Ketika belakangnya ER ya untuk komparatif, nanti superlatifnya tinggal tambah EST. Cheap jadi cheaper sama cheapest. Loud misal ya, loud itu adalah bisa apa ya, jelas. Loud itu bisa berisik, bisa apa lagi ya, keras, jelas, bisa juga ke berisik ya. Nah, loud, louder nanti kalau kita mau bahas superlatif tinggal loudest. Tall katakanlah ya, taller nanti jadi tallest ya, bukan tallest. Nah, jadi seperti itu. Slow misal, slow nanti jadi slower ya. Jadi di sini adalah positifnya, yang model ER ini adalah komparatif ya. Nanti superlatifnya tinggal tambah EST di belakangnya. Ya. Seperti ini ya, misal ya, dark, darker, darkest ya, thick, thicker, thickest misalnya. Jadi di sini positif, yang akhiran ER itu adalah komparatif, yang terakhir adalah superlatif yang paling. Ini sudah ada sebenarnya. Nah, ini pun juga sudah ada kan, ini sudah ada contoh-contohnya ya. Nah, kenapa dia jadi seperti ini? Nah, ini sudah ada. Nanti bisa dipelajari. Nah, terus kata yang biasanya dia apa ya, terdiri dari lebih dari 3 suku kata yang katakanlah atau beberapa kata khusus itu biasanya menggunakan more untuk komparatif dan most untuk superlatif ya. Misal beautiful ya, itu menggunakan more beautiful sama most beautiful ya, nggak bisa pakai beautifuler atau beautifulest. Nah, nggak bisa seperti itu. Delicious nggak bisa jadi deliciouser, terus delicious nggak bisa jadi deliciouses. Nah, tapi jadinya more sama most karena dia terdiri dari 3 suku kata. Nah, atau kemarin di slide juga saya terangkan ada beberapa kata khusus yang dia itu diawali dengan more sama most ya, seperti kata yang di bawah ini. Yang ini dia perkecualian. Jadi kata yang akhirannya full, in, full, apa ya, able sama aus biasanya itu biasanya more sama most. Nggak bisa kalau katakanlah delicious, katakanlah apa ya, misalnya kata aktif ya, kalau lebih aktif aktiver nggak bisa, paling aktif aktivest juga nggak bisa, tapi menggunakannya more sama most. Nah, kayak gitu sih. Cuman memang kalau berbicara grammar itu ya memang banyak ya. Tapi sebenarnya kalau kita tahu konsep-konsepnya itu cepat sih ya. Atau sesuatu yang irregular. Irregular itu apa? Nah, irregular itu tidak beraturan ya. Misal katakanlah apa? Good. Good itu baik ya. Good. Katakanlah. Terus lebih baik itu apa? Nggak bisa jadi gooder, tapi jadinya better. Jadi ketika kalian mungkin katakanlah mendengar kata better, berarti lebih baik ya. Misal kalian sering mendengar kata best itu terbaik, best friend, berarti kan sahabat terbaik tuh. Best couple berarti couple yang terbaik. Nah, itu berarti menunjukkan paling kan. Jadi nggak bisa kalau bisa kalian pengen menggunakan model yang komparatif good nanti jadi gooder. Terus superlatifnya goodest. Nah, nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi good itu pasti sama better sama best karena ini termasuk perkecualian atau irregular ya, tidak beraturan. Seperti itu. Terus apalagi ya? Nah, artikel samaan nggak usah. Nah, terus
apalagi kita tinggal 3 lagi sekilas kita bahas. Nah, verb dan tenses. Nah, kayak kemarin saya bilang ya, kata kerja itu kan identik dengan apa ya? Subjek. Jadi ketika subjek dan verb itu harus sinkron. Sinkronnya gimana, Miss? Jadi verb itu selalu mengikuti subjek. Ya, subjek itu pelaku ya dalam artiannya. Yang jadi subjek siapa, Miss? Banyak. Bisa kata benda. Kata benda itu kan luas kan, Mam? Bisa ke orang, ke person, animal, things, atau sesuatu yang selain itu ya, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak konkret. Nah, itu bisa jadi subjek. Jadi subjek itu nggak melulu cuma ayu widi she he it loh ya, tetapi bisa lebih luas lagi ya. She itu bisa lebih luas. She itu kan dia perempuan, bisa lebih luas. Misal jadi my mother, my sister misal. Nah, he apalagi he juga luas nih. He itu mungkin my father, my brother. Apalagi it itu kan bisa benda atau hewan, dia juga bisa lebih luas lagi. Maka dari itu verb ya harus mengikuti si subjek ya. Kita lihat di sini sekilas saja. Misal ya. Nah, di dalam present tense misal, nah kita lihat di sini pasti akan selalu mengikut si subjek. Nah, misal ya, Uncle Joe wears, kenapa pakai S? Karena Uncle Joe itu kalau di present tense mungkin masih ingat konsepnya. Kalau dalam present tense kan kalau I, you, we, they, she, he, it itu kan nggak pakai S ya. Nah, kalau untuk I, you, we, they, dia nggak memakai S ya, tapi kalau she, he, it kan pakai S ya. Maka dari itu Uncle Joe sebagai he, maka dia menggunakan S ya. The sun rises misalnya, the sun rise. Terus matahari katakanlah, matahari itu kan kata gantinya it ya. Kalau dalam konsep he it itu kan menggunakan S ya, maka the sun rises. Terus kenapa katakanlah ducks itu pakainya love, Miss, bukan loves. Ducks itu kan kalau subjek ya, saya bilang subjek itu dia tunggal ya, berarti kan dia mungkin bisa he atau she atau I ya. Ducks itu kan banyak kan, bebek ada banyak, berarti kata gantinya apa? They. D itu pakai SES nggak? Doyan SES nggak? Oh ternyata nggak pakai, maka ducks love. Kenapa the children go, Miss? Bukan goes, anak-anak. The children itu kan jamak dari apa? The child, anak. Kalau children itu anak-anak. Kata gantinya apa? Oh they itu pakai S nggak? Nggak pakai, berarti the children go. Modelnya seperti itu sih. Jadi verb akan selalu ngikut si subjek ya. Kenapa Mary enjoys misalnya? Karena Mary itu sebagai she, he, it kan pakai S kan atau es kan. Peter itu juga sama menggunakan SES misal. The earth itu kata gantinya apa? It kan. Kalau it pakai S nah, oh ternyata pakai S. Tom itu sebagai he, maka dia menggunakan S. Nah, kenapa we menggunakan was? Karena we itu kan they, we, I sama you kan kata kerjanya nggak pakai SES, maka menggunakannya was ya. Nah, we juga sama, we eat ya. Father kenapa pakai S, Miss? Karena father sebagai he kan, maka dia menggunakan S ya. Nah, jadi verb itu akan selalu mengikut si subjek, pasti ya. Nah, itu kalau di present time. Terus apalagi nih, misal penggunaan SMA. Nah, ini juga gini ya, kalau present tense pasti menggunakan is, am sama a ya. Kalau I menggunakan am, you menggunakan a, she, it menggunakan is ya. Itu kalau di present. Kalau di past tense gimana? Past tense itu kan cuma ada was sama were. Berarti ya kalau untuk I itu was, he sama she juga was, you, they sama we menggunakan were. Nah, konsepnya juga seperti itu. Ya. Terus apalagi ya? Ini beberapa tenses nggak usah ya. Nanti tenses itu nanti pas kita sudah di setelah UTS kita akan bahas tenses lebih dalam. Nah, terus regular sama irregular verb ya. Nah, beraturan tidak beraturan. Regular itu ada yang modelnya adalah apa ya? Kalau beraturan itu kan endingnya d atau ed ya, beraturan.
Kalau yang tidak beraturan itu yang dia modelnya adalah apa ya? Verb 1, 2, 3 itu dia berbeda ya. Misal apa katakanlah, mungkin kita akan lihat ya. Nah, kayak misal kata eat, ate, eaten gitu ya, verb 1, 2, 3. Seperti yang pernah kita bahas pas verb itu ya. Jadi apa ya, irregular itu ya. Itu biasanya memang harus kita memorize, kita harus hafalan ya. Hafalan karena kuncinya verb 1, 2, 3 itu memang kuncinya hafalan karena dia nggak bisa dideteksi ya. Dia berubah total nih, verb 1, 2, 3 dia bisa berubah total ya. Kayak kata misal eat, ate, eaten. Melihat, see, saw, seen. Nah, misal apa lagi ya? Sing, sang, sang misalnya. Drink, drank, drunk. Itu kan juga dia berubah total kan secara tulisan dan bunyi. Jadi kuncinya adalah apa? Terus apa lagi? Kuncinya itu terus nah, adverb itu lebih ke kayak kata apa ya, menunjukkan tempat ya, tempat, waktu. Nah, terus atau sesuatu menunjukkan manner ya. Misal apa sih? Nah, ketika kalian menemukan kata sifat belakangnya ly, dia biasanya mostly adalah adverb of manner. Adverb of manner itu seperti apa sih, Miss? Nah, jadi intinya adalah menunjukkan cara suatu kata kerja itu seperti apa. Misal apa? Ya, kita lihat the old man walked slowly. Ya. Nah, di sini kan dari kata-kata ini dari kata sifat kan plus ly dia membentuk kata keterangan. Misal ya, laki-laki tua itu berjalan dengan lambat, slowly, dengan lambat. Kalau slow itu kan lambat ya, kalau slowly berarti dengan lambat. Biasanya ketika akhirnya dia adalah ly, kata kerja dan ly itu artinya dengan apa itu. Beautifully berarti dengan indah, slowly berarti dengan pelan, sweetly misal dengan manis misal. The old man walks slowly, laki-laki itu berjalan dengan lambat. Yang lambat itu apa sih? Oh, cara berjalannya. Oh, berarti yang lambat adalah katakanlah cara laki-laki tua itu berjalan. Nah, atau the sun is shining brightly. Matahari itu bersinar dengan terangnya. Nah, misal. Yang dengan terang itu seperti apa sih? Oh, ternyata cara menyinari, misal. Nah, atau mungkin apa lagi ya? The birds are singing sweetly. Nah, cara bernyanyinya dengan manis. Nah, jadi lebih ke cara ya. Nah, the dog is barking fiercely. Jadi cara menggonggongnya seperti apa misalnya. Jadi seperti itu ya. Left happily. Berarti cara dia hidup itu dengan bahagia. Jadi lebih ke cara suatu kata kerja itu seperti apa. Nah, jadi ketika kalian menemukan kata kerja plus ly itu menunjukkan dengan apa. Happily berarti dengan bahagia. Beautifully dengan indah ya. Quickly berarti dengan cepat. Intinya gitu aja. Terus kata keterangan tempat dan waktu gampang ya. Terus nah yang terakhir conjunction, konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubungnya. Kata hubung apa misal yang menunjukkan katakanlah menghubungkan kata atau frase dalam satu kalimat ya. Misal and, or. And itu dan, or itu berarti atau ya. And itu harus setara ya. Kayak di sini. Terus or itu atau misal. Terus apalagi ya? So kemarin ya, so itu sehingga, jadi. Ya. Atau apalagi kemarin but itu sesuatu yang bertentangan ya. Nah, misal I miss you but I hate you. Jadi aku tuh kangen tapi kok aku benci gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang dipertentangkan. Kalau and itu sesuatu yang setara ya. Kalau or itu bisa ke opsi menunjukkan pilihan ya. Biasanya kalau kalian seperti ini ya, itu biasanya menggunakan or. Jadi or itu bisa ke pilihan. Jadi atau bisa ke apa ya, choice, apa ya, identik dengan kayak pertanyaan. Pilih apa misal maksudnya itu menggunakan or. Terus ada jenis kata lain yang misal kata before itu sebelum, after setelah misal. Nah, itu juga menunjukkan kata hubungan. Terus jenis soalnya seperti apa? Mungkin bisa ya, saya cuma tuliskan buatlah misal satu contoh kalimat menggunakan kata hubung and, misal seperti itu. Atau mungkin berikan contoh kalimat, atau mungkin buatlah satu kalimat dengan kata hubung before misal, atau kata hubung and, or, atau but. Seperti itu sih.
itu ya. Seri kedua sama, nanti bisa kalian buka sambil kalian rangkum ya. Nah, ini bahasanya simpel ya, jadi insya Allah kan gampang. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terus katakanlah, terus ujiannya seperti apa, Miss? Nah, jadi ujiannya itu katakanlah kemungkinan saya nggak pakai e-learning. Ya. Jadi soal saya nggak multiple choice, soal saya nggak pilihan ganda. Jadi soal saya modelnya kayak esai, fill in the blank mungkin juga bisa. Jadi intinya esai. Jadi tetap pakai nulis, ngetik ya. Nanti model soalnya saya pakai Google Form. Link soal akan saya berikan di jadwal, tetapi ya enggak waktu mepet ya. Misal saya ngasih soal, katakanlah karena kalian itu kan jam kedua, otomatis jatuh di minggu kedua, nggak mungkin saya juga mepet jam 8 baru kasih link soal, nggak mungkin. Jadi insya Allah setidaknya 1 jam sebelumnya link soal sudah saya berikan. Nanti jawabannya gimana? Ya udah pakai Google Form di situ. Jadi kemungkinan model soalnya seperti itu. Nah, nanti setiap prodi linknya beda ya. Nanti insya Allah link akan saya share di e-learning. Jadi ketika tanya link soal di mana, silahkan buka e-learning. Jadi setiap prodi itu nanti linknya masing-masing ya. Jadi biar ngerekapnya juga gampang. Nanti akuntansi sendiri linknya. Nah, soalnya bisa sama atau beda. Nah, itu juga itu masih rahasia. Tetapi link soalnya beda. Jadi biar saya nggak bingung ya, misal ini hasil kerjaan prodi apa, biar saya juga nggak bingung untuk merekap ya. Kalau pakai learning tuh kadang beberapa trouble ya, katakanlah seperti apa. Jadi saya memang dari tahun kemarin e-learning itu nggak pernah soal di e-learningnya, karena saya lebih suka apa ya, soal saya itu biasanya nggak pilihan ganda sih, soal saya itu biasanya bercabang ya, apalagi kalau model tatap muka ya, soal saya tuh biasanya bercabang. Misal nomor 1 bisa A, B, C, D, E, nomor 2 A, B, C, 3 A, B. Jadi soal saya cukup bercabang. Jadi kalau pakai konsep e-learning itu biasanya soal itu akan ngacak. Ya, padahal soal itu saya urutkan, misal noun dulu, noun dulu dihabiskan. Habis noun apa? Pronoun. Habis pronoun apa? Nanti yang terakhir adalah conjunction. Jadi saya urutkan per bab. Ya, jadi soalnya saya urutkan per materi. Ya, kalau biasa pakai learning, soalnya pilihan ganda dia akan ngacak otomatis ya, supaya orang nggak saling niru. Nah, kalau ngacak kayak gitu kesulitan buat kalian juga, padahal soal saya itu bercabang-cabang ya. Jadi daripada juga bikin rumit, jadi saya pakai Google Form ya. Nah, seperti itu. Link ada di e-learning. Nah, mungkin yang belum absen, terus soal ada berapa? Nah, jadi intinya yang pernah kita bahas atau yang pernah kita bahas ini ya, soalnya ada berapa? Mungkin sekitar banyak sih, soal saya paling nggak 50 ada ya, 50 ada setidaknya secara total segitu. Jadi soal saya cukup banyak karena kita jam kedua, jadi saya nggak akan apa ya, batasi ya, misal waktunya kita saya nggak akan mungkin ngasih waktu 75, mungkin 90 menit atau mungkin 100 menit ya. Jadi soal di Google Form, katakanlah link Google Form itu tetap dia akan close otomatis sesuai jam yang tertulisnya. Apakah itu misal 100 menit atau 120 menit ya. Miss, kalau misal ketika saya mengerjakan Google Form, koneksi saya tidak mendukung, katakanlah misal ya putus di tengah jalan seperti apa. Nah, jadi ya setidaknya ya, ketika kalian nanti ujian online apapun ya, setidaknya persiapkan satu koneksi yang bagus ya. Takutnya misal ada hujan deras atau apa, jadi setidaknya kalian sudah prepare kan untuk kuota, untuk internet. Jadi ketika nanti ada trouble ketika kalian mengerjakan ya soal online, baik soal saya atau soal dosen-dosen yang lain, setidaknya kalian sudah mempersiapkan. Jadi karena sekarang musim hujan pasti cukup mempengaruhi koneksi ya. Jadi setidaknya persiapkan ketika nanti mungkin ya kemungkinan terburuk terjadi, close di tengah jalan, tiba-tiba sistem tertutup atau koneksi trouble atau connection apa, setidaknya ya kalian nggak terlalu kecewa berat, karena ya itu sudah kalian antisipasi ya. Terus solusinya gimana, Miss? Kalau misal saya mengerjakan soal ujian model online seperti ini, koneksi terputus atau jaringan seperti apa atau kuota habis. Nah, jadi kalian mungkin bisa akali dulu untuk tulis di kertas. Ya,
tulis di kertas dulu seperti apa. Habis itu nanti ketika soal itu katakanlah koneksi itu bermasalah dan sistem itu tertutup, ya, setidaknya kalian sudah punya cadangan yang kalian tulis di kertas. Bukan berarti saya mengajari bahwa tulis di kertas itu nanti difoto dikirim ke teman-temannya, ya. Tapi insya Allah untuk hasil ini, ya, hasil ujian UTS bahasa Inggris kemungkinan juga setiap siswa itu hasilnya akan berbeda. Ya, jadi ketika saya menemukan jawaban UTS itu yang sama semua katakanlah ya, dari soal pertama sampai akhir otomatis dia kopas. Dia apa ya? Niru teman ya, atau moto jawaban kertas temannya. Jadi hati-hati ya. Apalagi kalau buat kalimatnya sama. Kan nggak mungkin buat kalimat itu sama ya. Jadi apalagi kalau pakai Google Form akan terlihat nih ya. Saya langsung masukkan ke respon, saya cek. Oh, ketika ini jawabannya tik-tik-tik, dia akan sistem deteksi otomatis. Jadi hati-hati ya. Jadi saya ingin kerjakanlah sendiri semampu kalian ya. Seperti itu. Misal kalau ada buat kalimat ya buat kalimat aja yang simpel, nggak usah buat kalimat yang panjang ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk tugas insya Allah saya akan share di grup Telegram dulu ya. Saya akan share di grup Telegram juga, nanti akan saya share di Google Classroom. Mungkin ada pertanyaan, any question? Atau mungkin nanti bisa dituliskan di grup Telegram ya. Nah, terus misal ada pertanyaan, Miss, katakanlah ketika jadwal ujian atau jadwal katakanlah hari ujian saya itu tidak bisa, atau mungkin ada halangan gitu ya, atau mungkin saya kondisi sedang sakit seperti apa, apakah ada susulan apa enggak. Nah, ketika seperti itu kalian langsung hubungi saya saja ya, nanti mungkin saya kirimkan link soal susulan ya. Jadi setidaknya kalian bisa ngomong dulu, karena nanti kalau model soalnya via Google Form, nanti kan dari respon kelihatan tanggal kalian mengerjakan berapa ya. Nah, tanggal kalian mengerjakan kan akan kerekap sistem kan. Misal ujian kita tanggal 5 katakanlah ya misal. Nah, 5. Kok ternyata ada yang ngerjain setelah tanggal 5 nih. Oh, berarti saya tahu bahwa itu adalah susulan ya. Nah, jadi setidaknya kasih kabar ya. Misal saya tidak bisa karena apa, nanti mungkin saya akan berikan link soal yang lain ya sebagai susulan. Atau mungkin link berbeda tapi intinya adalah ujian susulan. Nah, seperti itu. Otomatis kan susulan saya juga harus lapor akademik kan. Ternyata dalam ujian ini mahasiswa sekian yang mengerjakan sekian atau yang hadir itu sekian. Nah, itu otomatis kan juga harus saya laporkan. Yang tidak mengerjakan sekian, misal yang susulan itu berapa, nah itu juga harus saya laporkan. Jadi setidaknya kasih kabar ya, misal tidak masuk ya, atau misal ikut ujian susulan seperti apa, berkabarlah ya, jangan hilang ya, jangan di ghosting ya, tiba-tiba hilang ya tanpa kabar, UTS nggak ada, terus pas kuliah ada, atau kebalikannya kuliah nggak pernah ada nih, misal ujiannya ada ya. Jadi setidaknya juga kita bisa responsibel ya, tanggung jawab gitu ya. Misal kalau nggak bisa kuliah, mungkin ikut kuliah kelas lain, silahkan, monggo ya. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan di grup ya. Jadi link soal ada di e-learning pada saat minggu kedua sesuai hari ya. Jadi kalau kita Kamis berarti ya Kamis di minggu kedua seperti itu. Apakah harus selalu jam 8 Miss? Nah, saya sih ngikutin kalian ya. Kalau misal katakanlah kalian pengen maju, semua pengen maju, kita bisa jangan di jam 8, misal di jam 7 aja, misal 6:30 silakan ya. Jadi kalau kalian jam pertama nggak ada jadwal UTS, nggak apa-apa, kita maju. Yang penting kabari saya di grup ya, misal ujian jam pertama kita nggak ada Miss, ya udah saya bisa majukan soal misal di jam 6:30 misal, atau jam berapa ya, jadi seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. I think that's all this meeting today. Jadi ini pertemuan ke-8 UTS, berarti kita pertemuan 9 setelah UTS ya. Jadi 2 minggu lagi kita langsung pertemuan ke-10 ya. Apa yang akan kita bahas? Kita langsung eksekusi ke kalimat dan tenses ya. Jadi kita
bisa apa ya, ngirit satu meeting ya, nanti kalian bisa lebih longgar sebelum UAS. Mungkin seperti itu aja. Jadi selalu keep positive thinking ya, berpikiran positif, keep healthy, semoga selalu sehat. Jadi mungkin ada yang kerja ya, semoga juga dilancarkan. Kalau ada yang kuliah, semoga dilancarkan. Intinya kalau ujian online ya, persiapkan kuota dengan baik ya. Ya, kuota dengan baik harus dicek ya, karena cukup makan kuota loh ya untuk mengerjakan UTS online ya. Dan setidaknya juga persiapkan katakanlah tempat yang kemungkinan ya tidak mengganggu koneksi ya. Semoga pas malam kayak gini nggak hujan ya, jadi nggak mengganggu koneksi ya. Jadi kita berdoa kalau hujan sore aja misal, nah seperti itu. Jadi supaya juga ujiannya lancar. Ya, jadi ujian saya katakanlah ya, atau ujian saya atau apapun, intinya mungkin bisa dipersiapkan di kertas dulu ya. Jadi ketika tiba-tiba koneksi terganggu atau bermasalah, setidaknya kalian nggak ngulang dari awal gitu loh ya. Jadi kalau misal soal saya kalian nggak, setidaknya kalau harus ngulang dari awal, setidaknya kalian sudah ada jawaban, tinggal nyalin gitu loh. Gitu. Itu saja ya. Thank you very much for your attention. Your coming in Zoom meeting ya. Semoga yang mungkin video yang off tidak mengantuk ya. Aduh jangan-jangan review materi pusing nih ya. Jadi semoga juga tetap konsen seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam cepet ya, kalau ditanyain diem gitu ya. Jackson satu dicoba. Lawan Jamis. Bisa gitu kok ya. Saya nggak tahu nih, mungkin ada yang nonton sinetron, ada yang dengerin musik, ada yang Oke, terserah. Koneksi buruk, video terjeda. Oke ya, benar ya, habis hujan ya. Oke, silakan bisa live meeting ya. Nggak usah nunggu saya, nggak usah nungguin saya. Silakan pada pergi semua ya dari Zoom. Saya ini loh, saya dulu bareng-bareng. Langsung. Webinar apa kelas? Langsung buka kelas ya, langsung makan ya. Ketua kelas langsung Ya Miss, jaga kesehatan Miss. Oh iya, sama-sama, kalian juga jaga diri ya. Kalian jaga diri kalian sendiri loh ya. Barangkali nggak ada yang jagain ya. Jangan lupa minum jamu. Jangan lupa dikirim basic grammarnya Miss. Sehat-sehat ya kalian. Makan Miss. Iya, Miss. Absen sudah ya, Miss? Ya, yang belum absen ya. Oke. Absennya di mana? E-learning. Absennya di mana, Miss? Absennya di Zoom. E-learning juga nggak apa-apa lah ya. Ya, absen di e-learning juga nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting ya di Zoom ini ya. Pertemuan di 8. Absennya 8, ini 8. Oke ya. Bisa absen di Zoom atau absen di YouTube ya. Silakan. absen di Zoom itu gimana? Terserah ya. Oke, terserah. Di subscribe Mas. Di subscribe dulu, jangan lupa. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe. Jangan lupa, guys, jangan lupa. Jangan lupa mengerjakan tugasnya teman-teman. Bener ya, jangan lupa tugasnya. Oke ya. Dan Jangan lupa bubuk. Miss, deadline-nya kapan, Semangat, Miss? semangat. jangan lupa Nanti ya. Nanti akan saya infokan di Google Classroom ya. Thank you, Miss. 2 minggu aja lah ya. Nggak usah lama-lama, 2 minggu. Jadi malam minggu ngerjain tugas saya. Malam minggu ngerjain tugas saya. Dan ngerjain tugas saya aja ya, nggak usah kemana-mana. Dianya marah Miss. Berarti tugasnya cuma 1 hari. Untuk malam minggu. Ya, jangan lupa ngompoban. Tugasnya cuma yang merangkum tadi ya. Teman-teman semangat. Tugasnya cuma 1 hari ya.
Belanja mboten. Belum. Tapi Ini udah boleh keluar belum ya? Sudah, silakan. Silakan. Ya udah.